Perkenalkan, nama saya Vina Marviani, siswi dari kelas 10 Merdeka 2 yang akan membawakan cerita tentang sejarah Kerajaan Ternate. Pada abad ke-14 dalam kitab Negara Kartagama karya Empu Prapanca tahun 1365 Masehi menyebut Maluku dibedakan dengan Ambon. Hal ini juga dapat dihubungkan dengan hikayat Ternate yang menyebut Meloka, Maluku artinya Ternate, Tidore, Jawa, dan Bakan. Pada abad ke-14 ini, masa kerajaan Majapahit juga sudah sering terjadi hubungan pelayaran dan perdagangan antara pelabuhan-pelabuhan, terutama Tuban dan Gresik dengan daerah itu, Ternate, bahkan Ambon. Pada masa tersebut, pelabuhan-pelabuhan yang masih di bawah Majapahit juga sudah didatangi para pedagang Muslim guna memperoleh komoditi berupa rempah-rempah, terutama cengkeh dan talam. Para pedagang Muslim dari Arab dan Timur Tengah lainnya juga sangat memungkinkan mendatangi daerah Maluku. Hikayat Ternate menyebutkan bahwa turunan Raja-Raja Maluku yaitu Ternate, Tidore, Jawa, dan Bakan berasal dari Jafar Sadik dari Arab. Terdapat pada tradisi-tradisi tempat dikatakan bahwa Raja Ternate ke-12 bernama Muhammadiyah tahun 1350 sampai 1357 bersahabat dengan orang-orang Muslim Arab yang datang ke Maluku memberikan petunjuk pembuatan kapal. Demikian juga diceritakan bahwa pada masa pemerintahan Raja Makun datang seorang alim dari Jawa yang bernama Maulana Hussein yang mengajarkan membaca Al-Quran dan menulis huruf Arab dengan indah. Meskipun demikian, mungkin waktu itu agama Islam belum begitu berkembang. Perkembangannya pada masa Raja Cico. Gopi Baguna dan Zainal Abidin pergi ke Jawa mempelajari agama Islam, iman Islam, dan tauhid makrifat Islam. Zainal Abidin tahun 1486 sampai 1500 mendapatkan ajaran agama Islam dari Giri atau Prabu Atmaka yang dikenal sebagai Raja Bulawa yang artinya Raja Cengkeh. Sekembalinya ia di Jawa, ia membawa mubalik yang bernama Tuhu Bahalu. Hubungan perdagangan Maluku dengan Jawa oleh Tompires tahun 1512 sampai 1515 juga sudah diberitakan, bahkan sudah diberikan gambaran ketika Ternate datangi kapal-kapal dari Gresik milik Pet Kusuk, dan hanya Raja Ternate yang berhasil memeluk agama Islam yang bernama Sultan Bem Akolara, dan hanya Raja-Raja Ternate yang hanya memiliki gelar Sultan. Sedangkan raja-raja lainnya hanya memakai gelar-gelar raja-raja di Tidore dan Kolano. Diceritakan pada masa itu Sultan Ternate berperang dengan mertuanya yang menjadi raja di Tidore yang bernama Sultan Almansor. Ternate, Tidore, Bakan, Makian, Hitu, dan Banda pada masa kehadiran Tompires sudah banyak yang memeluk agama Islam. Apabila Islam memasuki daerah Maluku, Tompires mengatakan bahwa 50 tahun lalu, yang berarti antara tahun 1460 atau 1465. Tahun-tahun tersebut menunjukkan persamaan dengan berita Antonio yang mengatakan bahwa Islam di daerah Maluku mulai 80 atau 90 tahun lalu dari kehadirannya di daerah Maluku tahun 1540 dan 1545 yang lebih kurang dari tahun 1460 dan 1463. Kerajaan Ternate sejak saat itu makin mengalami kemajuan di bidang ekonomi perdagangan maupun di bidang politik. Setelah Sultan Khairun, putra Sultan Zainal Abidin menaiki tahta sekitar tahun 1535. Kerajaan di Ternate berhasil mempersatukan daerah-daerah di Maluku Utara. Tetapi daerah-daerah dalam kerajaan Ternate itu mulai pecah karena kedatangan orang-orang Portugis atau orang-orang Spanyol ke dalam Tidore untuk mengupaya memonopoli perdagangan, terutama rempah-rempah.